anak-anak, bagaimana kabarnya? Semoga selalu sehat ya. Nah, hari ini kalian bertemu dengan Bu Guru yaitu Miss Satya. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tema 1 yang berjudul Selamatkan Makhluk Hidup. Subtema 1 yaitu berjudul Tumbuhan Sahabatku, muatan IPA KD 3.1 yaitu membandingkan perkembangbiakan tumbuhan dan hewan. Dan KD 4.1 yaitu menyajikan karya tentang perkembangbiakan tumbuhan. Dengan tujuan pembelajaran yaitu kalian mampu menjelaskan proses perkembangbiakan tumbuhan dan kalian juga mampu menggambarkan bagaimana proses perkembangbiakan tumbuhan. Sekarang kita lanjut ya ke pelajaran. Nah, mengenai perkembangbiakan, ada yang masih ingat tidak? Apa sih itu perkembangbiakan? Ya, benar sekali. Perkembangbiakan adalah salah satu cara makhluk hidup menghasilkan keturunannya dan melestarikan individunya. Nah, selain manusia, hewan dan tumbuhan juga mengalami perkembangbiakan loh. Nah, khusus hari ini kita akan bahas mengenai perkembangbiakan tumbuhan. Ada yang sudah baca tidak? Ada berapa sih perkembangbiakan tumbuhan? Ya benar, ada 2. Yang pertama mengenai perkembangbiakan generatif, yang kedua mengenai perkembangbiakan vegetatif. Pertama-tama kita akan bahas mengenai perkembangbiakan generatif. Sebelum itu, ingat-ingat dulu, waktu kelas 4 kalian pernah belajar mengenai bagian-bagian bunga. Ada yang masih ingat? Ada yang pernah dengar kata serbuk sari? Ada yang pernah dengar putik? Nah, serbuk sari itu adalah sel kelamin jantan pada bunga dan putik adalah sel kelamin betina. Ya, benar sekali. Serbuk sari dan putik ini sangat erat kaitannya dengan perkembangbiakan generatif. Sekarang kita lanjut ke perkembangbiakan secara generatif. Kita saksikan sama-sama. Perkembangbiakan generatif atau secara kawin dilakukan melalui proses penyerbukan dan pembuahan. Penyerbukan adalah peristiwa jatuhnya serbuk sari ke kepala putik. Setelah terjadi penyerbukan, bulu serbuk sari menuju ruang bakal biji. Di ruang bakal biji terjadi pembuahan yaitu peleburan serbuk sari dengan kepala putik. Hasil pembuahan ini dinamakan zigot. Zigot kemudian berkembang menjadi biji dan bakal buah. Kemudian bakal buah menjadi daging dan buah. Contoh tumbuhan yang berkembang biak secara generatif adalah mangga, jambu, rambutan, kedelai, jagung, dan padi. Nah, itu tadi adalah perkembangbiakan secara generatif. Bagaimana? Sudah paham? Jika belum, bisa kalian tanyakan ke wali kelas kalian masing-masing ya. Sekarang kita lanjut ke macam-macam penyerbukan. Penyerbukan pada tumbuhan terjadi melalui 4 cara. Yang pertama, penyerbukan sendiri. Penyerbukan sendiri terjadi karena serbuk sari jatuh di kepala putik pada bunga itu sendiri. Yang kedua, penyerbukan tetangga. Penyerbukan tetangga terjadi karena serbuk sari suatu bunga jatuh di kepala putik pada bunga yang berbeda tetapi masih dalam satu tumbuhan. Yang ketiga, penyerbukan silang. Penyerbukan silang terjadi karena serbuk sari suatu bunga jatuh di kepala putik pada bunga di tanaman yang berbeda tetapi masih dalam satu jenis. Yang terakhir adalah penyerbukan bastar. Penyerbukan bastar terjadi karena serbuk sari dari suatu bunga jatuh di kepala putik pada bunga yang berasal dari tanaman yang berbeda varietasnya. Nah, itu tadi adalah proses perkembangan biakan secara generatif dan macam-macam penyerbukan. Bagaimana? Sudah paham tidak? Jika belum, silakan tanyakan ke wali kelas kalian mengenai yang bagian mana yang belum kalian pahami. Nah, kemudian kita akan lanjut ke perkembangbiakan secara vegetatif. Kita saksikan sama-sama. Perkembangbiakan vegetatif. Perkembangbiakan vegetatif adalah perkembangbiakan tanpa melalui proses penyerbukan. Perkembangbiakan secara vegetatif dibagi menjadi 2, yaitu vegetatif alami dan vegetatif buatan. Vegetatif alami adalah proses penyerbukan tanpa dibantu dengan perantara manusia atau terjadi secara alami.
Contoh perkembangbiakan vegetatif alami yaitu dengan cara yang pertama spora, dialami oleh tumbuhan lumut dan paku. Tunas dialami oleh tumbuhan pisang, bambu, dan tebu. Kemudian, tunas adventif dialami oleh tumbuhan cocor bebek, sukun, dan pohon cemara. Umbi batang dialami oleh kentang dan ubi jalar. Umbi lapis dialami oleh bawang merah, bawang putih, dan bunga bakung. Akar tinggal dialami oleh jahe, kunyit, dan lengkuas. Yang terakhir, geragi atau stolon dialami oleh semanggi, arbe, dan pegagan. Nah, itu tadi adalah perkembangbiakan secara vegetatif alami. Sekarang kita lanjut ke perkembangbiakan vegetatif buatan. Perkembangbiakan secara vegetatif buatan terjadi karena adanya bantuan dari manusia. Tujuan dari perkembangbiakan vegetatif buatan adalah untuk memperoleh tumbuhan yang bermutu tinggi, tumbuhan yang berbuah banyak, tahan penyakit, dan akarnya kuat. Nah, contoh perkembangbiakan vegetatif buatan adalah yang pertama, mencangkok. Tumbuhan yang dapat dicangkok adalah tumbuhan yang batangnya berkayu atau berkambium, seperti pohon mangga, rambutan, dan jambu air. Menyambung bertujuan untuk menggabungkan sifat tanaman baik dan tanaman unggul. Okulasi atau menempel, menempelkan batang yang memiliki tunas pada pohon lain yang sejenis. Contohnya adalah singkong, belimbing, dan karet. Kemudian setek. Setek adalah memotong batang tanaman induk yang telah tua kemudian ditanam di tanah. Seperti tebu, kunyit, singkong, dan bunga mawar. Yang terakhir adalah merunduk. Merunduk adalah menimbun bagian cabang yang tumbuh memanjang di permukaan tanah. Seperti pohon apel, anggur, dan stroberi. Nah, itu tadi kalian sudah belajar mengenai perkembangbiakan vegetatif. Itulah materi untuk hari ini mengenai perkembangbiakan tumbuhan. Untuk tugas akan diserahkan atau disampaikan oleh wali kelas masing-masing. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Dadah!